Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobi azmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dewan Guru beserta Dewan Juri yang semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan, dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Safina wa Maulana Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabatnya, sahabatnya, keluarganya, sampai kita umatnya, semoga sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berceramah yang bertema Isra Miraj. Teman-teman, Isra Miraj adalah dua peristiwa yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Karena apa? Karena Isra dan Miraj memiliki arti pengertian yang berbeda. Pengertian dari Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi sampai ke langit ketujuh. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama yang artinya, Maha suci Allah telah memperjalankan umatnya, hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkati sekelilingnya, agar dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Teman-teman, Isra Miraj merupakan peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang ada, bukan peristiwa yang mengada-ngada, peristiwa yang nyata, bukan peristiwa yang hoaks. Karena apa? Karena telah tercantum di dalam Al-Quran itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana perjalanannya? Bagaimana perjalanan Isra Mirajnya? Ketika malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menaiki buraq dari bumi sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, di mana pada langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, di langit ketiga bertemu dengan Nabi yang sangat tampan yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai ke Sidratul Muntaha dan ke alam lahut dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, disitulah terjadi kewajiban manusia diwajibkan sholat 5 waktu. Pada saat Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aku wajibkan kepadamu sholat 50 waktu. Aku wajibkan kepadamu dan kepada hambamu." Setelah menerima perintah itu, Nabi Muhammad pun pulang, dan ketika jalan pulang, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka berbincang-bincang. Setelah itu, Nabi Musa mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup menjalankan sholat 50 waktu tersebut." Lalu Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertimbangkan sholat yang 50 waktu itu. Sampai sekarang kita hanya 5 waktu dalam sehari sholat. Bayangkan kalau kita sholat 50 waktu, 5 waktu aja kita masih bolong-bolong kan? Teman-teman, itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah. Allah itu sangat meringankan hambanya. Teman-teman, Isra Miraj merupakan peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar, karena pasti memiliki hikmah yang besar. Karena ulama mengatakan kulusan hikmah, dimana setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Lalu apa hikmah dari Isra Miraj tersebut? Yakni hikmahnya yaitu menjadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengukur sesuatu hanya dengan akal dan pikiran, tetapi
meyakini dengan segenap hatinya. Contohnya yaitu Isra Mi'raj. Jika diyakini dengan akal, otak, dan pikiran, itu tidak mungkin suatu hamba dapat berdapat ke langit ketujuh dalam waktu satu malam jika tidak diyakini dengan al-yakinu akbar ilallah, keyakinan yang besar terhadap Allah. Karena apa? Umat Nabi Muhammad itu sangat memiliki keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa emang itu tuh benar-benar ada, benar-benar nyata gitu. Maka dari itu kita harus mempercayainya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada yang umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.